Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai etika bisnis. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Ahmad Habibullah dengan NIM akhir 359. Yang kedua ada Eka Armelia Syari dengan NIM 373. Dan yang terakhir ada saya Sabrina Winta Fatin dengan NIM 389. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis sebagai etika terapan. Etika bisnis adalah bagian dari etika terapan yang berusaha menghubungkan prinsip-prinsip etika formal dengan praktik bisnis nyata. Pendekatan ini menekankan bahwa prinsip etika tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan dinamika dunia bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan etika hermeneutis yang tidak hanya menerapkan prinsip etika tetapi juga mengkritisi dan memodifikasinya sesuai konteks. Adapun hubungan antara realitas bisnis dan rasionalitas ekonomi, yang mana menunjukkan bahwa teori ekonomi sering menggunakan model yang menyederhanakan realitas. Model ekonomi biasanya mengasumsikan bahwa semua individu bertindak rasional demi keuntungan pribadi. Namun, dalam praktiknya, keputusan bisnis tidak selalu dapat dipastikan berhasil sebelumnya, atau yang disebut dengan ex ante, dan baru bisa dinilai setelah hasilnya terlihat, atau yang disebut dengan ex post. Selanjutnya, ada tantangan etika dalam keputusan bisnis. Etika bisnis ini menghadapi dua pertanyaan utama. Yang pertama, apakah asumsi bahwa semua pelaku pasar bertindak untuk memaksimalkan keuntungan cukup untuk menghasilkan perilaku etis? Yang kedua, sejauh mana motivasi kepentingan pribadi dapat menghasilkan keputusan yang tidak etis? Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, terdapat beberapa perspektif. Yang pertama dari Adam Smith, invisible hand akan menyeimbangkan kepentingan pribadi dalam sistem pasar yang adil. Yang kedua dari Carl Human dan Franz Blomdress, pasar memiliki aturan moral, tetapi strategi bisnis dalam batas aturan itu bersifat amoral. Yang terakhir mengenai pendekatan individual. Moralitas hanya berlaku di tingkat individu, sehingga tindakan ekonomi tidak secara inheren bermoral atau tidak bermoral. Namun, dalam banyak kasus, rasionalitas ekonomi justru dapat menyebabkan tindakan tidak etis, seperti eksploitasi pekerja, perusakan lingkungan, dan praktik tidak adil dalam persaingan bisnis. Dalam praktiknya, strategi bisnis yang hanya berfokus pada keuntungan bisa menyebabkan dilema etika. Misalnya, perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang lebih etis, contoh teknologi ramah lingkungan, mungkin menghadapi kerugian dibanding dengan pesaing yang tidak melakukannya. Yang kedua, dalam teori permainan, hal ini digambarkan sebagai prisoner's dilemma, yang mana di mana tindakan rasional individu dapat mengarah pada hasil kolektif yang kurang optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian etika. Untuk menilai apakah suatu keputusan bisnis etis atau tidak, diperlukan pendekatan yang sistematis. Zimmerli dan Wolf mengembangkan model 4 tingkat. Yang pertama ada prinsip formal, prinsip universal seperti keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya ada prinsip regional, prinsip yang berlaku di wilayah atau budaya tertentu. Dan selanjutnya ada prinsip profesional, norma-norma dalam bidang atau profesi tertentu. Dan yang terakhir ada nilai material, nilai-nilai spesifik yang diterapkan dalam kasus tertentu. Model ini memungkinkan keputusan bisnis untuk dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas daripada sekedar melihat manfaat ekonomi semata. Dan selanjutnya ada moralitas dalam tindakan ekonomi. Dalam dunia bisnis modern, moralitas seringkali dianggap relevan hanya jika tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi. Beberapa masalah yang muncul ada banyak manajer tidak membedakan antara keharusan ekonomi dan keharusan moral. Dan selanjutnya ada keputusan dalam perusahaan besar jarang dibuat oleh satu individu, sehingga tanggung jawab moral seringkali tersebar. Dan yang terakhir ada banyak yang percaya bahwa pasar sendiri akan menilai apakah suatu tindakan benar atau salah. Tetapi
Ini hanya bekerja dalam jangka pendek dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dan selanjutnya ada tanggung jawab dalam keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi merupakan tindakan atau pilihan yang dibuat oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Dalam setiap keputusan ekonomi terdapat aspek tanggung jawab yang harus dipertimbangkan agar dampak yang dihasilkan tidak merugikan pihak lain dan tetap berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Konsep tanggung jawab dalam bisnis mencakup 3 elemen. Yang pertama ada tanggung jawab individu. Individu sebagai konsumen atau pekerja memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan pribadi dengan bijak. Dan selanjutnya ada tanggung jawab perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan bisnis secara etis, tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan, kepuasan konsumen, dan kelestarian lingkungan. Hal ini seringkali dengan konsep CSR. Dan yang terakhir ada tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi dan kebijakan ekonomi yang berkeadilan, memastikan stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Norma moral dalam bisnis. Norma moral dalam bisnis dapat diterapkan pada 2 tingkat, yaitu individu dan institusi. Yang pertama, individu. Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis memiliki tanggung jawab moral atas tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini karena individu memiliki kesadaran moral yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Dalam dunia bisnis, individu yang berperan sebagai pemimpin, manajer, atau karyawan harus mempertimbangkan dampak moral dari keputusan mereka terhadap perusahaan, rekan kerja, dan masyarakat luas. Selanjutnya, institusi atau perusahaan. Meskipun perusahaan bukanlah entitas yang memiliki kesadaran moral seperti individu, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan bertindak melalui kebijakan, keputusan yang dibuat oleh individu di dalamnya. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa praktik bisnisnya mematuhi prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan utama antara individu dan institusi dalam konteks norma moral adalah bahwa individu bertindak berdasarkan nilai dan prinsip pribadi, sedangkan perusahaan bertindak melalui kebijakan dan struktur organisasi yang mengatur praktik bisnis mereka. Selanjutnya, klasifikasi etika bisnis. Etika bisnis dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan berdasarkan sistem, ada tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro. Tingkat makro membahas hubungan antara sistem ekonomi, kebijakan pemerintah, dan dampak sosial dari keputusan bisnis. Contohnya, bagaimana kebijakan perdagangan internasional mempengaruhi keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tingkat meso berfokus pada etika dalam lingkungan perusahaan seperti kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, etika dalam manajemen, dan dampak keputusan bisnis terhadap karyawan serta pemangku kepentingan lainnya. Kemudian tingkat mikro menganalisis bagaimana individu dalam perusahaan mengambil keputusan moral. Misalnya bagaimana seorang karyawan atau pemimpin mempertimbangkan dampak keputusan bisnisnya terhadap masyarakat. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan aktor. Ada paradigma etika individu dan paradigma etika institusional. Paradigma etika individu menyatakan bahwa individu adalah subjek utama dalam pengambilan keputusan etis, karena hanya individu yang memiliki kesadaran moral dan dapat merasakan tanggung jawab. Kemudian paradigma etika institusional mengakui bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral melalui kebijakan, budaya organisasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Klasifikasi ini membantu memahami bagaimana etika bisnis diterapkan di berbagai tingkat dan bagaimana tanggung jawab moral dapat diterapkan baik pada individu maupun institusi. Kesimpulan, etika bisnis tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dengan bagaimana keputusan bisnis berdampak pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan usaha. Keputusan bisnis seringkali diambil dalam kondisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi, sehingga memerlukan pertimbangan etis agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi berbagai pihak. Baik individu maupun perusahaan memiliki peran dalam penerapan etika bisnis. Individu bertanggung jawab atas keputusan mereka,
Sementara perusahaan harus menciptakan kebijakan dan budaya organisasi yang mendukung perilaku etis. Dengan menerapkan prinsip etika dalam bisnis, perusahaan tidak hanya dapat mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.